Bukan Istri Bayaran, oleh Eva Ting. Part 1. Marco menatap sosok yang sedang tertidur lelap di sampingnya. Dengan gerakan seringan kapas, ia mengelus pipi mulus wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya itu. Aku juga ingin kau setia, dan aku belum menginginkan anak dalam pernikahan kita, karena aku masih sangat muda. Itu syarat yang Felicia minta. Sebenarnya Marco keberatan dengan syarat itu, tapi mengingat ia sudah tidak memiliki pilihan dalam situasi genting ini, Marco terpaksa menyetujuinya. Hari itu, setelah memberi cek, Marco segera mengajak Felicia menemui dokter keluarganya agar gadis itu mendapat suntik pencegahan kehamilan, karena Marco sendiri tidak mau menggunakan pelindung. Dalam waktu 2 hari, Felicia resmi menjadi istrinya. Pernikahan mewahnya akhirnya berlangsung lancar. Dan beberapa saat yang lalu, ia dan Felicia bercinta untuk pertama kali di malam pertama mereka sebagai suami istri. Felicia bukan wanita pertama bagi Marco, tapi ia tahu, ia pria pertama untuk Felicia. Felicia masih perawan saat mereka pertama kali bercinta tadi. Dan anehnya, hal tersebut mengirim rasa puas dan bangga yang tak pernah ia duga akan ia rasakan. Sebagai pria modern dengan kehidupan bebas, Marco tidak pernah mengharapkan wanita yang menjadi kekasihnya masih perawan, dan Felicia, wanita muda yang kini menjadi istrinya itu, memberinya kejutan istimewa yang Marco yakin tak akan pernah ia lupakan. Marco menarik selimut hingga menutupi bahu Felicia yang telanjang. Setelah panasnya hasrat membakar dan menghempas mereka dalam pusaran kepuasan, Felicia terlelap dengan senyum samar menghias wajah. Marco sangat ingin mengajak Felicia mengulang percintaan mereka lagi dan lagi, tapi mengingat ini adalah pengalaman pertama bagi Felicia, ia memberi istrinya itu waktu untuk menyesuaikan diri dengan menikmati sisa-sisa kenikmatan dan kepuasan yang pastinya masih menggelenyar di sekujur tubuh. Felicia bergerak pelan, membuyarkan lamunan Marco. Ia menyusuri wajah Felicia dengan matanya. Felicia sangat cantik meski dalam kondisi tanpa polesan riasan apapun. Masih tergambar jelas di benak Marco saat pertama kali Felicia masuk ke kantornya. Ia sama sekali tidak menyangka ada orang tidak dikenal bisa bebas masuk ke kantornya dan menemuinya. Mungkin waktu itu penjaga keamanan yang bertugas sedang ke kamar kecil. Saat pertama kali bertemu Felicia dan beradu pandang dengannya, iris coklat keemasannya yang tampak gelisah dan putus asa membuat Marco merasakan ketidakberdayaan yang asing. Kemudian, tatkala matanya turun menyusuri lekuk-lekuk wajah Felicia, Marco terpesona. Wanita itu memiliki sepasang tulang pipi yang indah dengan hidung mancungnya yang terpahat sempurna. Dan, bibir semerah cerinya begitu menggoda untuk dikecup, dipagut dengan liar. Seketika hasrat membakar Marco dengan dahsyat, dan saat mata gelapnya memindai tubuh langsing dengan bentuk jam pasir yang menggoda itu, hasrat Marco pun meledak. Ia ingin menarik tubuh itu dan membaringkannya di meja kerjanya saat itu juga. Bayangan menyatukan tubuh mereka dalam panasnya hasrat membuat seluruh sel di dalam tubuh Marco berteriak mendamba. Ia menginginkan wanita itu. Mengetahui kepentingan gadis itu menemuinya, membuat otak Marco yang telah dikuasai hasrat, bekerja dengan cepat. Ia memberi gadis itu apa yang diinginkannya dan Marco sendiri terbantu untuk penyelesaian masalahnya. Marco tidak tahu mengapa Felicia membutuhkan uang sebesar itu dan rela menjadi istrinya demi mendapatkannya. Ia tidak bertanya karena itu privasi Felicia. Marco memejamkan mata dan menarik selimut hingga sebatas dada. Di balik selimut, tangannya memeluk lembut tubuh Felicia. Felicia menggeliat pelan. Bulu matanya yang lebat nan lentik bergerak-gerak, kemudian, secara perlahan, matanya terbuka dan seketika menyipit tatkala silau oleh cahaya matahari pagi yang menerangi kamar. Setelah bisa menyesuaikan pandangannya, Felicia menatap langit-langit kamar yang berwarna putih.
Ia berusaha mengumpulkan kembali semua kesadaran dan ingatannya. Gerakan halus tangan kukuh yang melingkar di perut langsingnya menyadarkan Felicia. Ia menoleh dan mendapati suguhan pemandangan luar biasa akan pria tampan yang terlelap dengan dada bidangnya yang telanjang. Selimut tebal menutupi sebatas perut berotot itu. Sebuah kenyataan menghantam kesadaran Felicia. Ia sudah menikah. Felicia memejamkan mata sejenak, kilas ingatan akan bagaimana terkejutnya kedua orang tuanya saat ia katakan akan menikah, lalu bagaimana resepsi mewah pernikahannya bermain di benaknya. Felicia merasakan tusukan rasa bersalah karena tak mampu berterus terang pada kedua orang tuanya tentang alasan sesungguhnya ia mendadak menikah. Awalnya ibunya keberatan, bahkan berpikir ia hamil hingga harus cepat-cepat menikah, tapi Felicia terpaksa berbohong, mengatakan dengan sangat meyakinkan bahwa ia tidak hamil, dan itu benar, ia hanya tergila-gila pada Marco hingga tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk menjadi istri Taipan muda itu. Akhirnya setelah mereka mengemukakan lebih banyak alasan yang pastinya bohong belaka, Felicia mendapat restu orang tuanya. Jadilah, 2 hari kemudian ia menikah dengan Marco. Felicia sendiri tidak tahu apa alasan Marco menikahinya secepat itu. Ia juga heran bagaimana pria itu bisa menyiapkan pesta pernikahan semewah itu dalam waktu 2 hari. Tapi untuk saat ini Felicia tidak ingin memikirkannya. Yang penting ia mendapatkan uang yang dibutuhkan. Dengan gerakan seringan kapas, Felicia menyingkirkan tangan Marco dari perutnya, lalu menyingkap selimut dan berusaha untuk bangun. Tiba-tiba rasa nyeri menyerang pusat dirinya, seolah ingin mengingatkan bahwa tadi malam ia bercinta dengan Marco. Tanpa sadar Felicia menyeringai ironis. Pantaskah hubungan intim yang panas menggelora tadi malam disebut bercinta? Kenyataannya mereka tidak saling mencintai. Demi uang 300 juta itu. Demi uang ia harus rela menyerahkan mahkotanya yang ia jaga baik-baik selama ini pada pria yang baru dikenalnya 3 hari. Fel. Panggilan suara yang berat dan serak membuyarkan lamunan Felicia. Ia terkejut dan spontan menoleh ke arah asal suara. Sepasang mata gelap menatapnya sayu. Darah Felicia berdesir. Wajah berahang kukuh itu tampak dingin, tapi entah bagaimana tatapannya begitu panas membakar. Jantung Felicia berdegup kencang saat tangan Marco terulur dan meraih tangannya. "Fel," panggil Marco sekali lagi sambil tersenyum samar. Senyum yang hampir tak pernah Felicia lihat di wajah tampannya yang dingin dan kaku. Marco menarik tangan Felicia sedikit keras hingga tubuh Felicia menindih tubuh kekarnya. Sekujur tubuh Felicia menggelenyar merasakan bulu-bulu halus di dada bidang itu menyapu kulit tubuhnya yang halus. Tangan Marco mengusap punggungnya, membuat tubuh Felicia seketika mengejang kaku dengan jantung yang berdegup semakin kencang. Marco meraihnya, dan entah bagaimana, bibir menawan itu kini sudah mengulum bibirnya, membuat seluruh darah di dalam tubuh Felicia berdesir mendamba. Bibir Marco membelai lembut, mencecap sensualitas Felicia dengan kelembutan yang tak terduga. "Buka bibirmu, sayang," bisik Marco lembut. Wajah Felicia memanas, ia memang tidak berpengalaman dalam berciuman. Marco adalah pria pertama yang menciumnya. Selama ini Felicia belum pernah berpacaran. Banyak pria yang ingin menjadi kekasihnya, tapi ia sama sekali tidak merasakan getar ketertarikan pada mereka, kecuali pada Kelvin, dan itu terjadi baru 2 bulan terakhir ini. Mereka belum menjalin hubungan istimewa untuk sampai ke tahap berciuman. Pagutan lembut di bibirnya memusnahkan Kelvin dari pikiran Felicia. Dengan napas yang tak teratur, Felicia menuruti permintaan Marco. Ia membuka sedikit bibirnya, dan lidah Marco menerobos. Felicia mengerang pelan. Seluruh darahnya mendidih oleh hasrat. Pusat dirinya berdenyut, mendamba Marco.
Marco mencecap dirinya dengan sama mahirnya seperti pria itu mengantarnya menggapai puncak-puncak kenikmatan tadi malam. Tanpa melepaskan cumbuannya, Marco membalikkan tubuh Felicia hingga kini posisi mereka berbalik. Berada di dalam kekuasaan maskulinitas Marco membuat seluruh saraf di tubuh Felicia membara oleh hasrat. Bibir Marco menggoda bibirnya kian panas. Seluruh tubuh Felicia menggelenyar. Ia menginginkan Marco lebih dari yang ia pikir akan ia rasakan di awal pernikahan mereka ini. Tanpa melepas ciumannya, tangan Marco menyusuri perut langsingnya, semakin naik ke atas, lalu berhenti di lekukan menggoda di dadanya. Felicia mengerang tatkala tangan besar berjemari langsing Marco meremas lembut payudaranya, lalu menggoda puncaknya. Menggelitik dan memuntir lembut, Felicia merasa dirinya meleleh oleh gairah. Ia menginginkan Marco menyatu dengan dirinya saat ini juga. Tapi sepertinya Marco belum ingin mengabulkan keinginannya itu. Pria itu melepas ciuman mereka sementara tangannya masih bermain intens di payudara Felicia. Felicia mengerang penuh gairah. Bibir Marco menyusuri dagu Felicia, merambat turun ke leher, mengecup dan mengerip dengan cara yang membuat tubuh Felicia meledak oleh keinginan liar. Lalu bibir itu berhenti di salah satu puncak payudara Felicia, sementara tangan pria itu masih intens menggoda bagian yang lain. Felicia mengerang, membuka mata dan mengulurkan tangan untuk meremas pelan kepala Marco. Sapuan yang panas dan kasar di puncak payudaranya membuat tubuh Felicia Terima kasih menggelenyar. sudah mendengarkan cerita Remasannya ini. di kepala Jangan Marco lupa semakin dukung kuat. Evating dengan Alih-alih like, menahan komen, kepala dan pria subscribe. itu, Ikuti Felicia juga justru Instagram, sedikit TikTok, menekannya, dan Wattpad membuatnya Evating. terbenam semakin Sampai dalam. jumpa di part berikutnya. Isapan lembut membakar seluruh darah Felicia. Ia meleleh, semakin panas dan mendamba. Tak sanggup menunggu lebih lama lagi, Felicia mendorong kepala Marco dan membuka mata. Mata mereka beradu. Gairah bergema di antara mereka. "Please," bisik Felicia serak. Tatapan Marco nanar oleh hasrat, dan Felicia terbakar. Marco menunduk mencium bibirnya yang disambut Felicia dengan panas. Tangan pria itu bergerak, menyusuri perut langsingnya, semakin ke bawah lagi, lalu berhenti di pusat dirinya. Sentuhan ringan Marco di sana membuat Felicia mengerang. Lalu jemari pria itu menggodanya. Felicia merasa terbang ke awang-awang. Ini terlalu nikmat, terlalu memabukkan, mematikan, dan semuanya berkabut, bergelimang kenikmatan berkali-kali. Hari ketiga pernikahan mereka, Marco kembali bekerja. Tidak ada acara bulan madu kemanapun dan Felicia mengerti untuk itu. Tidak ada cinta di antara mereka untuk mendorong Marco mengajaknya berbulan madu ke negara-negara yang terkenal romantis. Sampai saat ini, hubungan mereka masih sebatas di atas tempat tidur. Felicia tidak tahu apa-apa tentang Marco. Ia sendiri juga tidak menceritakan apapun tentang dirinya pada pria itu. Felicia berdiri di teras rumah dan menatap mobil Marco yang baru saja keluar dari pekarangan rumah. Ia menghela napas lega dan kembali ke dalam rumah. 1 jam kemudian, Felicia yang sudah selesai berdandan dan berpakaian rapi, meraih tas dan ponselnya, lalu beranjak meninggalkan rumah. Ia akan ke rumah orang tuanya. Bibir Felicia sedikit mengerucut memikirkan transportasi yang akan ia gunakan. Rumah Marco terletak di kawasan perumahan kelas menengah atas. Apakah ia harus berjalan puluhan bahkan ratusan meter untuk mencapai jalan raya dan menemukan taksi atau tukang ojek? Tiba-tiba Felicia menggumam gerutuan pelan pada diri sendiri. Bukankah ia bisa menggunakan jasa ojek online yang sedang ramai digunakan sekarang? Lega sudah mendapatkan solusi transportasi, Felicia melangkah keluar dari rumah. Ia mengerut kening tatkala seorang pria separuh baya berpakaian rapi sudah menunggunya di dekat sebuah mobil mewah mengkilap. "Selamat pagi, Nyonya," sapanya ramah dengan senyum sopan mengembang di wajah.
Felicia terpaku. Nyonya. Ah, iya. Bagaimana mungkin ia bisa lupa dengan status barunya? Sekarang ia adalah istri Marco, seorang developer dan kontraktor terkenal di Batam. Kenalkan, saya Asep, sopir Nyonya. Suara pria tua itu membuyarkan lamunan Felicia. Sopir. Secepat ini Marco sudah menyiapkan sopir untuknya. Nyonya mau kemana? Mari saya antarkan, imbu Asep. Felicia tersenyum tipis. Tidak usah, Pak. Saya pergi sendiri saja. Felicia tidak terbiasa memiliki sopir pribadi dan dimanja. Beberapa bulan belakangan ini ia bahkan sudah terbiasa menggunakan jasa angkutan umum setelah satu-satunya mobil yang mereka miliki harus dijual. Jangan, Nyonya, biar saya antarkan saja, atau nanti saya akan dimarahi Pak Marco, kata Asep sopan. Felicia terdiam sejenak, lalu mengangguk samar. Ya sudah kalau begitu. Felicia mengikuti Asep menuju mobil mewah keluaran terbaru berwarna putih mengilap yang sudah terparkir di pekarangan rumah dengan posisi siap jalan. Baru kemarin Felicia menolak saat Marco memintanya untuk memilih mobil yang ia inginkan, tapi pagi ini sudah ada mobil mewah di depan matanya. Felicia masuk ke dalam mobil, membiarkan Asep membawanya ke tujuan. Sebelum mengunjungi orang tuanya, ia mampir ke sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di bilangan Penuin. Saat sedang memilih biskuit yang akan ia bawakan untuk orang tuanya, mata Felicia menangkap satu sosok yang sangat ia kenal. Seketika dadanya berdebar tak menentu. Seperti tahu ada orang yang sedang memandangnya, sosok itu menoleh. Beberapa detik kemudian senyum menawan menghias wajah itu. Felicia. Hai, Kelvin, apa kabar? Baik, kau kemana saja? Beberapa hari ini aku sama sekali tidak melihatmu, ucap Kelvin sambil memegang bibir keranjang belanjaan Felicia. Felicia tersenyum kaku. Kelvin belum tahu kalau ia sudah menikah. Tepatnya semua temannya tidak ada yang tahu. Bahkan, adiknya Devon juga ia anti-anti agar tidak memberitahu siapapun, apalagi Kelvin. Tamu undangan resepsi pernikahannya dan Marco kemarin 99% dihadiri oleh teman-teman dan kerabat Marco. Dan Felicia berharap, foto pernikahannya dan Marco yang mengisi kolom surat-surat kabar lokal, tidak sampai ke tangan Kelvin, atau setidaknya pria itu tidak membaca berita yang satu itu. Tapi mengingat Kelvin yang mempertanyakan keberadaan dirinya beberapa hari ini, Felicia bisa bernapas lega. Dengan siapa di sini, Kelv? Tanya Felicia tanpa menjawab pertanyaan Kelvin. Sendiri. Dan kau? Aku juga sendiri. Jawaban yang jelas-jelas bohong, tapi Felicia terpaksa melakukannya. Ia tidak mungkin mengatakan pada Kelvin kalau ia bersama sopir pribadi, yang pastinya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Setelah ini kau mau kemana? Bagaimana kalau bersamaku saja? Kita searah, kan? Felicia terdiam. Pikirannya melayang pada Asep. Jika ia pergi bersama Kelvin, Asep pasti bingung mengapa ia tidak muncul-muncul. Untuk menghubungi Asep, Felicia tidak memiliki nomor ponselnya. Lagi pula, meskipun ia mengabari Asep, Felicia ragu Asep akan mengizinkannya pergi tanpa bertanya lebih dulu pada Marco. Dan jika Marco tahu, bagaimana, Fel? Tanya Kelvin lagi. Lamunan Felicia buyar. Aku tidak mau merepotkanmu. Kelvin tersenyum menawan. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Akhirnya Felicia mengangguk samar. 30 menit selanjutnya Kelvin menemani Felicia belanja. Setelahnya mereka meninggalkan pusat perbelanjaan bersama-sama. Di dalam hati Felicia hanya berharap Asep tidak melapor pada Marco kalau nyonyanya menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat terdengar deru mobil Marco memasuki pekarangan rumah, saat Felicia sudah tidak sabar karena sudah menunggunya lebih dari 2 jam untuk makan malam. Tadi pagi sebelum berangkat ke kantor,
Marco memintanya memasak untuk makan malam. Dan Felicia melakukannya. Tapi saat ini semua masakannya sudah dingin. Bukan hanya itu, ia juga sangat lapar. Meski sedikit kesal, Felicia tetap memberi senyum terbaiknya pada Marco saat membukakan pintu rumah. Marco tidak berbicara sepatah kata pun, hanya berlalu dengan wajah datar setelah menyerahkan tas kerjanya pada Felicia. "Mau mandi dulu atau makan, Mark?" tanya Felicia berusaha bersikap hangat, mengabaikan rasa kesalnya yang sebenarnya telah meningkat karena merasa tidak diacuhkan. Bagaimanapun, Marco sudah membantunya keluar dari kesulitan finansial. "Kau sudah makan?" tanya Marco tanpa senyum secuil pun. Ia duduk berselonjor di sofa ruang tamu. Sekilas Felicia melirik dua kancing teratas kemeja Marco yang sudah terbuka. Darahnya berdesir melihat bulu-bulu yang tumbuh di dada bidang berotot itu. Felicia menggeleng pelan sambil menahan desir-desir sensual yang menjalar di seluruh sarafnya. "Sudah pukul 9 malam, mengapa belum makan?" tanya Marco dengan nada datar. Felicia terdiam. Terpaku. Marco dingin, tapi cukup perhatian dengan menanyakan mengapa ia belum makan padahal malam kian beranjak. "Aku menunggumu," ujar Felicia pelan. "Aku sudah makan." Darah Felicia seketika bergolak mendengar jawaban singkat nan dingin itu. Ia kelaparan menunggu sang suami pulang untuk makan malam bersama, tapi yang ia tunggu ternyata sudah makan dan sama sekali tidak merasa bersalah, meminta Felicia memasak, tapi kemudian melupakan hal itu. Dengan perasaan kesal yang sebisa mungkin ia tekan dalam-dalam, Felicia beranjak meninggalkan Marco sambil membawa tas kerja suaminya. Ia masuk ke ruang kerja Marco yang masih terletak di lantai dasar rumah, lalu menyimpan tas tersebut di sana. Setelah itu, tanpa bersuara Felicia ke ruang makan dan mulai memanaskan sup ikan yang tadi ia masak. Meski kesal, Felicia hanya diam. Ia sangat sadar posisinya sebagai istri bayaran Marco. Istri bayaran. Tidak ada yang lebih menyedihkan selain menjadi istri bayaran. Ia bukan hanya mengorbankan kebebasan menemukan orang yang akan ia cintai untuk menjadi pasangan hidupnya, tapi ia juga hidup dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Tadi siang, ia harus kembali ke pusat perbelanjaan tempat Asep menunggunya hanya 30 menit setelah tiba di toko orang tuanya. Ia tentu saja tidak mau Asep cemas dan menelepon Marco, menyatakan tidak bisa menemukannya. Suara derap pelan langkah kaki membuat pikiran-pikiran Felicia buyar. Ia menoleh dan melihat Marco melangkah menuju meja makan, menarik kursi di balik kepala meja dan duduk di sana. Meski merasa heran apa yang Marco lakukan di ruang makan, karena pria itu jelas mengatakan sudah makan malam, Felicia tidak bertanya. Tanpa bersuara ia menghidangkan sup ikan ke atas meja. Mengambil nasi untuk diri sendiri, menarik kursi, dan duduk tanpa memedulikan Marco sedikit pun. Istri yang baik itu menyiapkan nasi untuk suaminya. Felicia terpaku. Baru saja ia hendak menyendok nasi dan ikan, suara Marco yang datar menggelegar di ruang makan. Felicia mengangkat wajah dan menatap suaminya itu. "Bukankah kau bilang sudah makan?" ucap Felicia pelan, berusaha membuat nada suaranya sedingin mungkin untuk menunjukkan bahwa ia kesal. "Tapi aku tidak bilang aku tidak mau makan, kan?" Marco menatap tepat ke mata Felicia. Felicia terdiam. Seketika jantungnya berdegup kencang saat mata mereka beradu. Mengabaikan desir aneh yang menyapa dadanya, tanpa bersuara Felicia berdiri dan mengambilkan nasi putih untuk Marco. Setelahnya, mereka makan bersama tanpa berbicara satu sama lain. Sesekali Felicia melirik Marco yang makan dengan cukup lahap. Sia-sia berharap Marco akan memuji masakannya. Hingga nasi di piring habis, Marco hanya diam dan berekspresi datar. Padahal Felicia yakin cita rasa masakannya tidak buruk.
Tapi tentu saja Felicia tak bisa berharap dengan sungguh-sungguh Marco akan memujinya, kan? Pria itu dingin dan datar. Hampir seperti robot, kecuali di tempat tidur. Felicia kembali ke kamar setelah selesai makan. Biija yang membereskan meja makan, sedangkan Marco merokok di teras rumah. Felicia menghapus makeup tipis yang sedari sore menghias wajahnya. Selesai mencuci muka dan menggosok gigi, ia beranjak ke lemari pakaian, berniat menggantikan kaos pas tubuh dan celana denim setengah paha yang ia kenakan dengan piyama. Hampir semua isi lemari telah ia bongkar, tapi sama sekali tidak menemukan semua pakaian tidurnya. Felicia mengerut kening. Ia sangat yakin kemarin malam baju tidur yang ia bawa masih ada di lemari ini. Felicia menoleh saat merasakan Marco masuk ke kamar. Bibirnya bergerak untuk bertanya, tapi kemudian cepat-cepat menahan pertanyaan itu. Ia kembali menatap isi lemari yang hanya terdapat lingerie seksi dan pakaian-pakaian dalam super minim. Ia tidak tahu dari mana semua pakaian ini datang karena ia sama sekali tidak pernah membelinya. Semua baju tidurmu sudah kusuruh Biija ungsikan. Aku tidak bergairah bila melihatmu mengenakan baju tidur seperti itu, kata Marco datar. Seketika tubuh Felicia membeku. Wajahnya memanas. Ia tidak berani menoleh karena pasti Marco sedang menatapnya saat ini. Diam-diam amarah membakar setiap tetes darah Felicia. Berani-beraninya Marco membuang barang-barangnya tanpa seizinnya. Dan apa katanya tadi? Gairah. Gairah bercinta maksudnya. Heran. Dingin-dingin tapi otaknya mesum. Kau tidak perlu jengkel seperti itu. Bukankah apa yang kukatakan benar? Bagaimana mungkin aku bisa bergairah untuk bercinta bila istriku terus memakai piyama? Kata Marco dengan suara yang tidak berbeda jauh dengan tadi. Masih datar dan dingin. Wajah Felicia makin memerah dan memanas. Marco berjalan mendekat. Dalam beberapa detik saja Felicia sudah berada di dalam pelukan tubuh kekar itu. Bibir Marco dengan sensual mengecup bibirnya, kecupan lembut yang kemudian berubah menjadi pagutan. Felicia mengerang pelan, gairah dengan dahsyat membakar dirinya. Harus ia akui, Marco pria luar biasa. Bagaimana bisa dengan hanya sebuah ciuman ia sudah terbakar oleh hasrat untuk menyatu dengan tubuh itu. Tidak perlu ganti pakaian lagi, bisik Marco serak saat melepas ciuman mereka. Lalu Marco membungkuk, membopong Felicia ke ranjang, bersiap mengajaknya berlayar menuju pulau impian penuh kenikmatan. Marco menarik selimut untuk menutupi tubuh polos Felicia yang sudah tertidur lelap di sampingnya setelah percintaan mereka tadi. Ia mengelus lembut pipi putih mulus itu. Marco tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Hatinya remuk redam disakiti makhluk bernama wanita, tapi bagaimana mungkin setiap bersama Felicia, rasa sakit itu terlupakan, berganti dengan hasrat yang membara. Marco memejamkan mata, membiarkan pikiran-pikirannya perlahan memudar saat kantuk menyerang dan kemudian membuatnya terlelap. Bersambung. Novel-novel romantis karya Eva Ting tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp Eva Ting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa dukung Eva Ting dengan like, komen, dan subscribe. Ikuti juga Instagram, TikTok, dan Wattpad Eva Ting. Sampai jumpa di part berikutnya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi Undang-Undang All Right Reserve. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun.